Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2521. Kamu benar-benar berani membunuhku. Aku tidak berbohong padamu. Sekte Surgawi Giok sejati akan benar-benar datang dan menemukanku. Ekspresi Juntian berubah, mundur berulang kali. Dia sangat ketakutan menghadapi kematian, bahkan jika dia adalah pusat kekuatan stratum surgawi, dia juga tidak bisa tetap tenang. Ye Yuan menunjuk ke langit dan berkata sambil tersenyum tipis, Juntian, masih banyak seniman bela diri dunia surga yang meninggal karena kesalahanmu, saat ini sedang menonton di surga. Jika aku melepaskanmu, mereka tidak akan melepaskanku meskipun mereka menjadi hantu. Senyuman itu membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Belum lama ini, dia menyaksikan Tian Qing mati di hadapannya dengan matanya sendiri, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Serangan itu, jika bukan karena Tian Qing, Li Er pasti sudah binasa. Bagaimana bisa Ye Yuan membiarkan Jun Tian hidup? Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan mendesak gunung bentangan surga dan langsung menghantam Jun Tian. Pukulan ini mengenai dadanya, langsung menjatuhkan Jun Tian ke tanah. Kedua mata Jun Tian berputar ke atas. Ia hanya sekedar menarik nafas tanpa menghembuskan nafas lagi, tidak lagi jauh dari kematian. Gunung bentangan surga diambil alih oleh Ye Yuan. Meski ukurannya tidak besar, namun jika mendarat di atas seseorang, beratnya akan sangat berat. Jun Tian dikejutkan oleh gunung bentangan surga berulang kali. Bagaimana dia bisa bertahan hidup karena keberuntungan? Ye Yuan tidak menahan diri, mengendalikan gunung bentangan surga untuk menghancurkan dua kali lagi, dan Jun Tian berhenti bernapas sepenuhnya. Pusat kekuatan stratum surgawi luhur lebih rendah yang telah selesai secara megah dihancurkan secara paksa hingga mati oleh gunung bentangan surga. Sederhana, namun kasar, Ye Yuan menghela nafas panjang, seperti terbebas dari beban berat. Jun Tian seperti gunung besar, menghancurkan yang lain sampai seluruh dunia surga tidak bisa bernapas. Jika bukan karena dia menerobos ke stratum surgawi luhur kecil secara kebetulan, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Untungnya, Jun Tian, penyebab utama di balik pengendalian gunung bentangan surga, akhirnya mati. Hanya saja, semakin banyak keraguan yang masih melekat di hati Ye Yuan. Jun Tian hanyalah anak kecil. Mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk menekan dunia bentangan surga. Paling-paling, dia hanya mengeksploitasi celah dan memanfaatkan kekuatan dunia surga. Sekte Surgawi Giok sejati yang dibicarakan oleh Jun Tian adalah sekte yang terhubung dalam banyak hal dengan dunia bentangan surga. Selanjutnya, Jun Tian mengatakan bahwa dia adalah dekan sekte luar sekte Surgawi Giok sejati, dan dia memiliki tablet kehidupan di sekte tersebut. Saat dia meninggal, sekte itu pasti mengetahuinya. Pada saat itu, mereka mungkin akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Ye Yuan tidak mengetahui sikap sekte Surgawi Giok sejati terhadap dunia bentangan surga, namun Ye Yuan merasa mungkin tidak ada hal baik yang terjadi. Selain itu, dia membunuh seorang anggota sekte tersebut. Sekte tersebut juga tidak akan mau membatalkan masalah ini. Di hadapan tokoh dikdaya stratum surgawi, dunia bentangan surga terlalu lemah. Jun Tian hanyalah seorang dekan sekte luar yang kecil dan sudah hampir memusnahkan seluruh dunia bentangan surga. Dapat disimpulkan bahwa jika pusat kekuatan sekte itu datang, Ye Yuan saat ini tidak bisa menangkisnya. Ye Yuan mampu mengalahkan Jun Tian sepenuhnya berkat gunung bentangan surga. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia menerobos ke stratum surgawi, mustahil untuk menjadi tandingan Jun Tian juga. Surga lengkap Giok Cerah Agung ini adalah dunia yang tingkatnya benar-benar berbeda dari dunia bentangan surga. Kekuatan aturan di sini terlalu kuat, bahkan leluhur Dao pun tidak dapat memasuki dunia ini juga. Kalau tidak, mereka akan dihancurkan menjadi daging cincang karena kekuatan aturan di sini. Leluhur Dao sama sekali tidak bisa menahan tekanan aturan di sini. Bahkan Ye Yuan juga tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan di sini sampai sekarang. Bahkan, napasnya pun terasa agak tertahan. Dapat dinilai bahwa surga lengkap Giok Cerah Agung ini tidak memiliki seniman bela diri stratum fana sama sekali. Stratum surgawi adalah persyaratan dasar untuk memasuki tempat ini. Berpikir sampai di sini, alis Ye Yuan tidak bisa menahan kerutan, dan segera merasakan tekanannya melonjak. Ini juga berarti bahwa triliunan nyawa di dunia bentangan surga kini semuanya terikat padanya saja. Begitu sesuatu terjadi padanya,
dunia bentangan surga pasti akan mengalami bencana dahsyat. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak mengerti tentang surga lengkap giok cerah agung ini. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki metode kultivasi. Tidak ada metode kultivasi. Tidak ada teknik bela diri. Tidak ada cara untuk menggunakan keilahian asal. Satu-satunya tempat yang Ye Yuan andalkan saat ini hanyalah gunung bentangan surga. Tapi setelah dipikir-pikir, di dunia yang begitu kuat, dia selalu bisa menemukan metode untuk menyelamatkan Mu Ling Sui. Terlebih lagi, ketika dia bertanya pada Jun Tian sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa mengumpulkan kembali jiwa ilahi sepertinya bukanlah sesuatu yang mustahil. Memikirkan hal ini, Ye Yuan menjadi lebih bersemangat. Selain itu, dia bahkan ingat bahwa dia pernah merasakan bahwa ayahnya dan Lin Wushuang, jejak fluktuasi kecil mereka, sepertinya telah kembali ke surga dan bumi juga. Kalau dipikir-pikir sekarang, mereka mungkin memasuki dunia ini. Lalu bisakah dia menemukan ayahnya juga? Bahkan, menghidupkannya kembali. Memikirkan hal ini, pikiran Ye Yuan gemetar. Kejatuhan Ji Zhengyang adalah penyesalan atas hidup Ye Yuan. Jika dia benar-benar bisa bertemu ayahnya lagi, bahkan menghidupkannya kembali, maka dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. Tiba-tiba, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, kekuatanku saat ini sepertinya adalah keberadaan terlemah di surga lengkap giok cerah agung ini. Memikirkan hal ini terlalu jauh. Yang paling penting sekarang adalah memahami dunia ini. Tatapan Ye Yuan tertuju pada zombie Jun Tian. Sekte surgawi giok sejati seharusnya menjadi sekte besar. Sebagai murid sekte besar, Jun Tian mungkin memiliki beberapa hal yang bisa membuat Ye Yuan menemukan beberapa rahasia surga lengkap giok cerah agung. Ye Yuan menemukan gelang penyimpanan di tubuh Jun Tian. Jun Tian sudah mati. Oleh karena itu, gelang ini menjadi barang tanpa pemilik. Ye Yuan menemukan tombak panjang berwarna biru di dalamnya, beberapa kristal putih, beberapa buku rahasia tentang kultivasi, serta beberapa hal acak. Meskipun tombak panjang berwarna biru itu tidak seseram gunung bentangan surga, itu juga merupakan senjata dengan kualitas yang layak. Ye Yuan bisa merasakan aura menakjubkan terpancar darinya. Sedangkan untuk kristal putih itu, terdapat energi spiritual yang sangat kental di masing-masing kristal. Energi spiritual ini memiliki perbedaan mendasar dengan energi spiritual dunia bentangan surga. Ye Yuan menduga benda ini mungkin adalah mata uang universal surga lengkap giok cerah agung. Sebaliknya, buku-buku rahasia tentang kultivasi itulah yang dia minati. Setelah Ye Yuan menelusurinya, dia memiliki pemahaman tentang kultivasi pusat kekuatan stratum surgawi. Ada metode kultivasi yang disebut formula kebangkitan jiwa giok sejati di antara mereka, yang membuat Ye Yuan memahami bagian dari ranah pusat kekuatan stratum surgawi. Ternyata pusat kekuatan stratum surgawi dibagi menjadi stratum surgawi luhur kecil, stratum surgawi luhur besar, dan stratum surgawi luhur tanpa batas. Setiap ranah besar juga dibagi menjadi penyelesaian bawah, menengah, atas, dan agung, yang terdiri dari 4 ranah minor. Jun Tian adalah penyelesaian besar dari alam stratum surgawi luhur kecil, hanya selangkah lagi dari stratum surgawi luhur besar. Sementara Ye Yuan bahkan tidak terhitung sebagai surga luhur kecil yang lebih rendah saat ini. Bagi tokoh dikdaya stratum surgawi, dia belum melewati ambang batas saat ini. Karena dia bahkan tidak memiliki metode kultivasi paling dasar. Sayangnya, metode kultivasi ini hanya memiliki metode kultivasi tingkat pertama dari stratum surgawi luhur lebih kecil. Agaknya, status Jun Tian di sekte surgawi giok sejati juga tidak terlalu tinggi. Namun, Ye Yuan tidak terburu-buru untuk mengolah formula kebangkitan jiwa giok sejati ini. Sejauh ini, Ye Yuan tahu bahwa pemilihan metode kultivasi sangatlah penting. Dia secara alami tidak mau dengan mudah memasuki lubang. Dia masih memahami logika lebih baik tidak melakukan apapun daripada menggunakan pengganti yang buruk. Ada anekdot giok sejati di sini. Ketika Ye Yuan melihat sampul ini, matanya tidak bisa menahan untuk bersinar. Dia sangat penasaran dengan sekte surgawi giok sejati ini. Gunung bentangan surga jelas merupakan harta yang sangat berharga. Jadi mengapa hal itu digunakan untuk menekan dunia bentangan surga? Banyak misteri dunia bentangan surga yang semuanya ada pada sekte surgawi giok sejati ini. Memahami sekte ini tentu akan sangat membantunya. Aula misi, sekte surgawi giok sejati. Seorang lelaki tua sedang menguliahi 3 murid. Tablet kehidupan Jun Tian telah hancur, kalian semua pergi ke negara bagian timur untuk memeriksanya dengan benar. Lihat siapa yang berani memprovokasi sekte surgawi giok sejati kita.
Cheng Chongshan, kamu adalah kakak magang senior. Perjalanan ini akan dipimpin oleh Hemu, kata lelaki tua itu. Cheng Chongshan menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua, Anda dapat yakin. Murid ini pasti akan menyelidikinya dengan cermat. Jika aku menemukan petunjuk apapun, aku pasti akan membuatnya membayar harga darahnya. Penatua Yu mengangguk sedikit dan berkata, kalian bertiga, Penatua ini secara alami merasa lega. Kekuatan Juntian juga unggul di negeri timur. Tidak banyak orang yang mampu membuatnya mati. Tetua ini menganggap bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Apakah kalian semua tahu apa yang harus dilakukan setelah pergi ke negara bagian timur? Mata Cheng Chongshan berkedip dan dia berkata sambil mengangguk, Tetua, yakinlah. Murid ini mengerti. Di tanah kecil di negeri timur, beberapa orang itu hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Saya rasa mereka juga tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. 3 orang Cheng Chongshan berangkat ke negara timur dengan misi sekte tersebut. Hanya saja mereka tidak menyangka kalau Juntian, jagoan besar yang bisa membuat negeri timur gemetar 3 kali hanya dengan menghentakkan kakinya, ternyata mati di tangan Ye Yuan. Ye Yuan menutup anekdot giok sejati dan menghembuskan napas keruh dalam-dalam. Setelah itu terjadilah kemarahan yang mendalam. Ternyata gunung bentangan surga ini secara tidak sengaja diperoleh oleh mantan master sekte-sekte surgawi giok sejati, Yan Giok Sejati. Dengan meminjam harta ini, Yan Giok Sejati jarang memiliki saingan, kekuatannya sangat hebat. Sekte surgawi Giok Sejati juga menjadi sekte tingkat penguasa dari 5 wilayah surga lengkap Giok Cerah Agung karena hal tersebut. Sangat disayangkan kemudian, Yan Giok Sejati menghadapi musuh yang tangguh di kemudian hari, dan menderita luka serius. Harta karunnya, gunung bentangan surga, juga rusak parah dalam pertempuran ini. Untuk memberi makan gunung bentangan surga, Yan Giok Sejati menyegelnya dalam metakosmos dengan kemampuan magis yang hebat, memberi makan gunung bentangan surga dengan kekuatan seluruh metakosmos. Metakosmos kecil ini adalah dunia bentangan surga. Hanya saja kemudian, entah kenapa, Yan Giok Sejati menghilang, dan hati bentangan surga juga menghilang bersamanya. Tanpa hati bentangan surga, sekte surgawi Giok Sejati tidak dapat menemukan jejak gunung bentangan surga. Belakangan, sekte surgawi Giok Sejati pernah menyerbu keluar dengan kekuatan penuh, mencari keberadaan gunung bentangan surga. Sangat disayangkan bahwa tempat gunung bentangan surga disegel, hanya Yan Giok Sejati yang mengetahuinya. Sekte surgawi Giok Sejati mengeluarkan harga yang mahal dan gagal menemukan keberadaan gunung bentangan surga juga. Inilah asal mula dunia bentangan surga. Setelah membaca anekdot Giok Sejati, Ye Yuan merasakan kemarahan yang tak terkatakan. Apapun dao leluhur, apapun dao samsara surgawi, itu semua hanyalah permainan yang dibuat oleh Yan Giok Sejati. Selama puluhan miliar tahun, pusat kekuatan di dunia bentangan surga semuanya hidup dalam bayang-bayang Yan Giok Sejati. Beruntung juga Yan Giok Sejati hilang. Kalau tidak, dunia bentangan surga saat ini kemungkinan besar sudah lama tidak ada lagi. Memelihara harta berharga seperti ini dengan harga makhluk hidup di dunia, metode ini bisa dinilai kejam. Jika berhasil, semua yang ada di dunia bentangan surga tidak akan ada lagi, dan tentu saja tidak akan ada lagi Ye Yuan saat ini. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, dunia bentangan surga ditemukan oleh dekan sekte luar, Juntian. Namun, Juntian tidak melaporkan masalah ini ke sekte surgawi Giok Sejati. Dia tahu bahwa gunung bentangan surga adalah sebuah harta karun. Jika dia bisa mendapatkannya, nasibnya akan sangat berbeda. Jika dia melaporkannya ke sekte, itu tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Sayangnya, tanpa hati bentangan surga, Juntian tidak dapat mengambil alih gunung bentangan surga. Berdiri menjaga gunung harta karun, tetapi tidak bisa mengambilnya, Juntian mengalami depresi beberapa tahun ini. Dia pernah menyusup ke dunia bentangan surga berkali-kali dalam upaya untuk menemukan keberadaan hati bentangan surga, namun tidak dapat menemukannya. Tentu saja, dengan kekuatannya, menyelinap ke dunia bentangan surga tanpa suara, mustahil bagi pusat kekuatan di dunia bentangan surga untuk menemukannya. Tak berdaya, ia meninggalkan warisan 8 dewa ekstrim di dunia bentangan surga, berusaha mengumpulkan esensi jiwa dewa untuk mengembangkan keilahian asal. Setelah mencapai stratum surgawi, pengembangan keilahian asal sangatlah penting. Semakin tinggi alam asal ilahi, semakin besar kecepatan pemahaman langit dan bumi, dan semakin mudah untuk meningkatkan alam kultivasi seseorang. Tentu saja,
Alam ilahi asal tidak mudah untuk ditingkatkan. Namun, Jun Tian tidak pernah membayangkan bahwa hati bentangan surga yang dia cari dengan susah payah berpindah tangan beberapa kali dan pada akhirnya mendarat di tangan Ye Yuan. Lebih jauh lagi, dia bahkan berhasil memurnikan hati bentangan surga dan merampas gunung bentangan surga. Tapi Jun Tian sendiri akhirnya mati di bawah gunung bentangan surga. Tatapan Ye Yuan begitu dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak bisa membiarkan sekte surgawi giok sejati menjelajahi dunia bentangan surga. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Meskipun sekte surgawi giok sejati saat ini sudah jauh lebih buruk dari sebelumnya, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Kekuatan sebuah sekte bukanlah apa yang bisa aku lawan saat ini. Gunung bentangan surga adalah sebuah harta karun yang mampu membuat sekte surgawi giok sejati bangkit kembali. Begitu orang-orang dari sekte surgawi giok sejati menemukannya, hari-hari di dunia bentangan surga juga akan berakhir. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya, gunung bentangan surga tergantung di telapak tangannya dengan tenang. Keterampilan surgawi tanpa kata-kata. Yan giok sejati mengandalkan metode kultivasi ini saat itu untuk memimpin 5 wilayah surgawi besar. Aku ingin tahu apakah aku bisa memahaminya atau tidak. Ye Yuan memandang gunung bentangan surga dan berkata pada dirinya sendiri. Tercatat dalam anekdot giok sejati bahwa metode kultivasi yang menakjubkan disembunyikan di gunung bentangan surga yang disebut keterampilan surgawi tanpa kata. Metode kultivasi ini tidak ada kata-kata. Ingin memahaminya, Anda hanya bisa mengandalkan kemampuan pemahaman dan peluang keberuntungan. Dan metode kultivasi ini hanya bisa muncul setelah gunung bentangan surga dan hati bentangan surga digabungkan menjadi satu. Namun, Ye Yuan tidak segera memahaminya tetapi menyembunyikan lorong spasial dengan formasi arai. Kemudian, dia membuang zombie Jun Tian sebelum pergi dengan hati-hati. Ye Yuan telah melakukan perjalanan selama beberapa bulan, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Hutan cahaya tinta terlalu besar, dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Dalam beberapa bulan ini, Ye Yuan mempelajari gunung bentangan surga dengan hati-hati saat bepergian, berusaha menemukan keterampilan surgawi tanpa kata. Sayangnya, itu terlalu sulit. Namun, yang paling tidak dimiliki Ye Yuan adalah kesabaran. Kalau bukan karena semangatnya yang gigih, dia juga tidak mungkin bisa berjalan hingga saat ini. Pada hari ini, Ye Yuan sedang mempelajari gunung bentangan surga ketika tiba-tiba, dia mendengar suara pertengkaran yang berisik. Dia sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru menyingkirkan gunung bentangan surga. Akhirnya melihat orang yang hidup. Junior Apprentice Sister Suezhen, yakinlah, urusan keluarga yang adalah urusanku, urusan Lu Yuanji. Dendam ayahmu, kakak magang senior pasti akan membalaskan dendammu. Suara seorang pemuda terdengar. Pria lain berkata, saudari magang junior Suezhen, Libatian dari keluarga Li bukanlah apa-apa. Denganku, Gui Tianyu, aku pasti akan membuatnya tidak mampu menanggung konsekuensinya. Pada saat ini, suara wanita yang lemah dan sedih terdengar berlarut-larut. Terima kasih banyak atas 2 saudara magang senior yang mengasihaniku, Suezhen sangat berterima kasih. Hahaha, saudari magang junior Suezhen, kata-kata itu seperti menganggapku sebagai orang asing. Sebenarnya ada seseorang di hutan belantara ini. Mata Lu Yuanji tajam dan melihat Ye Yuan sekilas, dan berkata dengan terkejut. Gui Tianyu mengukur Ye Yuan dan berkata sambil terkekeh, bahkan belum mencapai stratum surgawi luhur lebih kecil, anak ini sebenarnya bisa bertahan hidup di hutan cahaya tinta sampai sekarang. Sungguh kehidupan yang ulet. Hei, bocah, kamu adalah semut alam bawah yang baru saja naik ke surga lengkap giok cerah agungkan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Orang ini sebenarnya sama menjijikkannya dengan Jun Tian. Dia awalnya masih ingin mengikuti kelompok orang ini dan meninggalkan hutan cahaya tinta. Sekarang, dia bahkan tidak mau berbicara lagi. Ketika Gui Tianyu melihat Ye Yuan mengabaikannya, ekspresinya berubah menjadi gelap. Dia berkata dengan suara dingin, bocah, tuan muda ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Hahaha. Bahkan seekor semut yang baru saja naik pun memiliki kesombongannya sendiri. Makhluk seperti semut tidak tahu bahaya atau kematian. Lu Yuanji berkata sambil tertawa. Penjaga keluarga di belakang Lu Yuanji dan Gui Tianyu juga tertawa tanpa henti saat ini. Jelas sekali, mereka sudah terbiasa dengan pemandangan ini.
Surga lengkap giok cerah agung terhubung ke setiap surga dan banyak sekali dunia. Seringkali ada seniman bela diri alam bawah yang naik. Para seniman bela diri ini memiliki kekuatan yang luar biasa hebat di alam bawah. Tapi tiba di sini, mereka adalah anak tangga terbawah. Karena surga lengkap giok cerah agung tidak memiliki seniman bela diri biasa. Yang terlemah di sini juga merupakan pusat kekuatan stratum surgawi. Oleh karena itu, adegan angkuh Ye Yuan ini hanya dianggap sebagai hal yang menggelikan di mata semua orang. Ketika Gui Tianyu melihat bahwa Ye Yuan masih mengabaikannya, dia berkata dengan suara serius, "Nak, datanglah ke depan tuan muda ini dan berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Tuan muda ini bisa mengampuni hidupmu." Ye Yuan sedikit marah dalam hatinya dan baru saja akan berbicara sinis ketika wanita yang lebih cantik dari salju itu tiba-tiba berkata, "Dua saudara magang senior, sungguh tidak mudah bagi adik laki-laki ini untuk bisa naik dari alam bawah. Bisakah kamu memberikan wajah adik magang junior ini dan menyelamatkannya sekali saja?" Lu Yuanji dan Gui Tianyu tentu saja tidak mau. Sikap Ye Yuan membuat mereka sangat tidak senang. Hanya saja mereka berdua mengejar Yang Suezhen. Jadi secara alami mereka harus tampil lebih murah hati. Gui Tianyu mendengus dingin dan berkata, "Hei bocah, karena saudari magang junior Suezhen membuka mulutnya untuk memohon, anggaplah hidupmu ulet." Lu Yuanji berkata dengan dingin, "Kami akan mendengarkan magang junior Suezhen. Kalau begitu pergilah." Yang Suezhen berkata, "Dua saudara magang senior, adik laki-laki ini sepertinya tidak bisa keluar dari sini hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Mengapa kita tidak membawanya keluar?" Kedua orang itu sedikit mengernyit dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan wajah Yang Suezhen. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. Ye Yuan memandang ke arah Yang Suezhen dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini sebenarnya sangat baik hati. Sebenarnya dia tidak peduli dengan ancaman orang-orang tersebut. Meskipun saat ini dia belum mengembangkan metode kultivasi dan teknik bela diri stratum surgawi, hanya dengan mengandalkan kekuatan gunung bentangan surga, dia dapat membunuh semua orang yang hadir. Beberapa hari ini, dia juga tidak mencapai apapun. Paling tidak, kendalinya atas gunung bentangan surga menjadi jauh lebih sempurna dengan kemahirannya yang tinggi. Kekuatan gunung bentangan surga juga meningkat secara signifikan. Orang-orang di depannya ini, yang terkuat hanyalah surga luhur kecil tingkat menengah. Itu sudah cukup untuk menekan orang-orang ini dengan kekuatan gunung bentangan surga. Namun, kecuali ini adalah pilihan terakhir, Ye Yuan tidak ingin menggunakan gunung bentangan surga. Tempat ini adalah wilayah sekte surgawi giok sejati. Jika dia mengeluarkan gunung bentangan surga di sini, dia harus membunuh semua orang yang hadir. Jika tidak, akan selalu ada sumber masalah di masa depan. Ye Yuan juga bukan orang yang tidak peka. Dia membungkuk ke arah Yang Suezhen dan berkata, "Terima kasih banyak, Nona." Yang Suezhen melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Bukan masalah besar." Jelas sekali, gadis ini sedang dalam mood yang buruk dan tidak memiliki keinginan yang terlalu besar untuk berbicara. Dia hanya membantu Ye Yuan dengan nyaman. Tentu saja Ye Yuan juga tidak akan memberi penolakan. Dia hanya mengikuti pasukan itu dalam diam. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, kelompok itu mendirikan kemah. Tiba-tiba terdengar auman harimau dari kejauhan. Dua orang Lu Yuanji saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan senyum penuh arti. "Nak, tidak ada makan siang gratis di dunia. Kami berfungsi sebagai payung pelindung bagimu sepanjang perjalanan. Jadi, bukankah kamu juga harus melakukan sesuatu yang kecil?" Lu Yuanji berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu kalau orang ini sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Namun, dia menjadi berani karena kemampuannya yang luar biasa, dan tidak peduli juga, berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu ingin aku pergi dan memburu harimau itu?" Lu Yuanji sedikit terkejut dengan kepintaran Ye Yuan dan berkata sambil mengangguk, "Ya, ini hanyalah harimau pengguncang surga bersayap ganda dari surga luhur kecil. Itu adalah salah satu roh sejati terlemah di surga lengkap giok cerah agung. Meneruskan perjalanan kami sepanjang perjalanan, semua orang sedikit lelah. Mengapa kamu tidak memburunya dan memuaskan keinginan semua orang akan makanan enak?" Ye Yuan belum berbicara ketika Yang Suezhen mengerutkan kening dan berkata, "Magang senior, saudara Lu, bukankah ini akan mempersulitnya? Dia bahkan belum mencapai surga luhur kecil yang lebih rendah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan harimau pengguncang langit bersayap ganda?" Lu Yuanji tersenyum dan berkata, "Saudari magang junior,
anak laki-laki ini sangat angkuh. Hanya seekor harimau, dia seharusnya belum menganggapnya serius kan? Yang Suezhen masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendengar Gui Tianyu berkata, adik magang junior, ini hanya menangkap seekor harimau, kamu juga terlalu melindunginya kan? Terlebih lagi, Lu Qing dan Gui Cheng juga akan mengikutinya, mereka tidak akan membiarkannya mati. Alis Yang Suezhen sedikit berkerut, jelas sedang terjebak dalam dilema. Dia saat ini sangat mengandalkan kedua orang ini dan tidak bisa terlalu menyinggung perasaan mereka. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata, aku pergi. Saat Lu Yuanji mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, lebih tepatnya seperti itu. Mampu memperkuat daomu dan mencapai stratum surgawi di alam bawah, jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit keberanian, itu juga terlalu memalukan. Lu Qing, Gui Cheng, kalian ikuti adik kecil ini. Kalian berdua harus melindunginya dengan baik. Jika dia bukan tandingan harimau bersayap ganda, kalian, ulurkan tangan, untuk membantunya. Saat dia berbicara, dia sengaja memberi penekanan pada dua kata, ulurkan tangan. Yang Suezhen menghela nafas sedikit. Ye Yuan sendiri sedang mencari kematian, dia juga tidak bisa menahannya. Dia saat ini bahkan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Yang Suezhen tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran dua orang Lu Yuanji? Hanya saja dia sangat ingin membalas dendam saat ini, dan dia sudah tidak terlalu peduli lagi. Ye Yuan tidak peduli dengan keduanya dan membawa Lu Qing dan Gui Cheng lalu langsung pergi. 1 jam kemudian, Lu Qing dan Gui Cheng berlari kembali. Ketika Lu Yuanji melihat hanya mereka berdua yang kembali, dia tersenyum. Namun tak lama kemudian, wajahnya menunduk. Tidak menunggu dua orang Lu Qing juga membuka mulut, dia memarahi, bukankah aku meminta kalian untuk memastikan keselamatannya? Apa yang sedang terjadi? Bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini dengan baik, apa yang kamu lakukan? Tatapan Yang Suezhen mengarah ke kejauhan tetapi tidak melihat sosok Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Dia menghela nafas sedikit dan terdiam. Gui Cheng baru saja hendak membuka mulutnya, tapi kemudian dia mendengar Gui Tianyu berteriak, Gui Cheng, kamu tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini, bagaimana kamu ingin aku memberikan penjelasan kepada saudari magang junior? Lu Yuanji melanjutkan dan berkata, kalian berdua bodoh bahkan tidak bisa menjaga seseorang dengan baik. Hanya harimau gemetar surga bersayap ganda, kalian benar-benar membiarkannya dimakan. Gui Tianyu semakin terlibat semakin dia memarahi dan berkata dengan marah, untuk apa kalian berdua masih linglung? Kenapa kamu tidak pergi untuk meminta maaf kepada saudari magang junior? Lu Qing dan Gui Cheng berkeringat deras karena cemas, tapi tidak bisa berkata-kata sama sekali. Lu Yuanji dan Gui Tianyu menimpali satu demi satu, semakin antusias mereka memarahi, tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dalam hati mereka sudah memastikan Ye Yuan sudah mati. Tidak perlu meminta maaf. Cukup melelahkan juga bagi kedua bersaudara ini untuk berlari kembali. Kalian harus memberi penghargaan kepada mereka. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengganggu penampilan kedua orang tersebut. Ekspresi wajah kedua orang itu segera menjadi sangat menarik. Hanya untuk melihat Ye Yuan membawa harimau bersayap ganda, saat ini berjalan menuju perkemahan. Pada saat yang hampir bersamaan, Lu Qing dan Gui Cheng ditampar. Kedua orang itu berkata serempak, idiot, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Lu Qing dan Gui Cheng merasa sedih. Hanya untuk mendengar Gui Cheng menutupi wajahnya dan berkata, Tuan muda, saya ingin mengatakannya, tetapi saya tidak dapat berbicara sama sekali. Anak laki-laki ini membunuh harimau gemetar surga bersayap ganda dengan satu pukulan. Tubuh Lu Yuanji dan Gui Tianyu bergetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Seekor semut yang bahkan belum mencapai surga luhur kecil yang lebih rendah, bagaimana mungkin dia bisa membunuh harimau pengguncang surga bersayap ganda dengan satu pukulan? Pusat kekuatan stratum surgawi yang baru saja naik tidak dianggap sebagai pusat kekuatan stratum surgawi di surga lengkap giok cerah agung sama sekali. Bahkan surga luhur kecil yang paling biasa pun bisa menghancurkannya sesuka hati. Meskipun harimau gemetar surga bersayap ganda tidak dianggap sangat tangguh, mencabik-cabik seorang pemula seperti Ye Yuan adalah hal yang mudah dilakukan. Hanya saja hasilnya justru sebaliknya. Ye Yuan membunuhnya dengan satu pukulan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ye Yuan bukanlah seorang pemula biasa? Pemula biasa cenderung menghancurkan lapis dengan satu kekuatan aturan. Tapi Ye Yuan punya 4 selain alchemy Dao.
Terlebih lagi, itu adalah perpaduan 4 arah. Kekuatannya secara alami jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan penyelesaian besar surga luhur kecil seperti Juntian. Namun dibandingkan dengan surga luhur kecil yang lebih rendah, dia jauh lebih kuat. Selama beberapa bulan di hutan cahaya tinta ini, Ye Yuan secara bertahap sudah beradaptasi dengan tekanan aturan di sini. Terlepas dari hukum waktu, Ye Yuan sudah bisa memobilisasi 3 jenis kekuasaan lainnya. Pembunuhan harimau bersayap ganda dihitung sebagai mudah. Lu Yuanji dan Gui Tianyu saling berpandangan, keduanya merasa sangat malu dan kesal. Keduanya masing-masing menamparkan bawahannya dan berkata serempak, hal yang tidak berguna. Gui Tianyu tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan keras, "Nak, jangan berpikir bahwa dengan membunuh harimau bersayap ganda, itu mengesankan. Hewan ini, aku bisa membunuhnya dengan mengembuskan napas. Semut akan selalu menjadi semut." Ye Yuan mengangkat harimau gemetar langit bersayap ganda dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, jagoan." Wajah Gui Tianyu menjadi hitam dan hampir menamparkan Ye Yuan sampai mati. Bahkan Yang Suezhen yang diliputi kekhawatiran juga merasa geli. Menghembuskan napas, itu tentu saja membanggakan. Gui Tianyu menghela nafas sudah cukup untuk membunuh para seniman bela diri di dunia surga. Tapi betapapun lemahnya harimau pengguncang langit bersayap ganda ini, ia tetaplah roh sejati. Roh sejati adalah eksistensi yang setara dengan stratum surgawi. Tidak sulit bagi Gui Tianyu untuk membunuh, tetapi mampu membunuh dengan menghembuskan nafas hanyalah omong kosong belaka. Setelah sandiwara itu, Yang Suezhen menarik Ye Yuan ke satu sisi. Melihat pemandangan ini, Lu Yuanji dan Gui Tianyu menjadi semakin cemburu. Penampilan Yang Suezhen sangat indah. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Hanya saja wajahnya terlihat cemas dari awal hingga akhir, membuat orang merasa menjauhi orang asing. Kita akan bisa keluar dari hutan cahaya tinta besok. Mari kita berpisah di sini, pusat kekuatan asli surga lengkap giok cerah agung sangat mendiskriminasi para pemula. Jika bukan karena aku, 2 saudara magang seniorku kemungkinan besar sudah membunuhmu. Jika kamu ingin hidup, pergilah ke 5 wilayah surgawi cahaya. Tempat itu adalah wilayah para pemula, kamu tidak memiliki jalan keluar di domain surgawi yang sejati. Yang Suezhen berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan sudah lama menemukannya. Aura pemula di tubuhnya benar-benar berbeda dari Yang Suezhen dan yang lainnya. Itu bisa diidentifikasi dengan mudah. Sepertinya di surga lengkap giok cerah agung, para pemula dan pusat kekuatan stratum surgawi asli adalah 2 kubu yang berbeda satu sama lain. Situasi seperti ini seperti penduduk setempat yang memandang rendah orang luar. Rasa superioritas ini adalah bawaan. Meskipun dia tidak tahu di mana letak rasa superioritas ini. Ye Yuan berkata, "Saya baru saja tiba dan tidak tahu apa-apa tentang surga lengkap giok cerah agung. Saya bertanya apakah Nona dapat memberikan kenyamanan ini dan membiarkan Ye ini ikut belajar selama beberapa waktu. Kalau tidak, jika aku keluar dengan gegabah, aku mungkin akan mati tanpa mengetahui caranya." Yang Suezhen tidak bisa menahan keraguan. Apa yang Ye Yuan katakan juga masuk akal. Hanya saja dia saat ini bahkan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa mengajak serta Ye Yuan? Ye Yuan secara alami tidak terlalu takut untuk keluar sendiri. Dia hanya mengikuti Yang Suezhen untuk membalas budi. Dia tahu bahwa Yang Suezhen baik hati. Hanya saja keluarganya mengalami musibah. Itu sebabnya dia menjadi melankolis dan pemurung. Kedua saudara magang senior itu tidak memendam niat baik sama sekali. Jika Ye Yuan membiarkan Yang Suezhen pergi dengan bebas, itu sama saja dengan melihatnya memasuki rahang harimau seperti domba. Dia, Ye Yuan, tidak bisa melakukan hal seperti ini. Sejujurnya, saat kembali ke negeri timur kali ini, aku sebenarnya dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Sangat berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Yang Suezhen berkata dengan serius. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, dengan keadaanku yang sekarang, bukankah berbahaya kemanapun aku pergi? Bagiku, dunia tak dikenal lebih berbahaya. Nona baik hati, saya lebih suka percaya pada Nona. Yang Suezhen memikirkannya dan berkata, kalau begitu, baiklah. Di tengah malam, kesadaran Ye Yuan tenggelam ke dalam dunia yang kacau, menyaksikan gunung bentangan surga. Namun, dia bingung harus berbuat apa. Beberapa bulan ini, aku sudah mengamatinya tidak kurang dari 10.000 kali. Tapi aku tidak punya petunjuk apapun tentang keterampilan surgawi tanpa kata ini. Mungkinkah aku benar-benar tidak ditakdirkan dengan keterampilan ini?
Ye Yuan tidak kekurangan kesabaran, tapi setelah beberapa bulan bekerja keras dan tidak menemukan jalan keluar, dia tidak bisa menahan keraguannya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan gangguan, dan terus mengamati. Lambat laun, Ye Yuan hanya merasakan kelopak matanya semakin berat dan dia benar-benar tertidur. Dalam mimpinya, Ye Yuan tiba di tempat terpencil. Sebuah buku besar digantung di atas kehampaan. Buku itu memiliki aura kuno yang telah mengalami berbagai perubahan hidup, yang seolah-olah datang dari zaman dahulu kala, menggugah jiwa. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia berteriak kaget, keterampilan surgawi tanpa kata. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba menyadari kebenarannya dan berkata sambil tersenyum pahit, "Apa yang kamu pikirkan di siang hari, kamu akan memimpikannya di malam hari." Aku benar-benar melihat keterampilan surgawi tanpa kata dalam mimpiku. Sepertinya aku benar-benar tersihir. Namun, meskipun aku tahu itu hanya mimpi, aku tetap tidak bisa melepaskan diri. Ye Yuan naik dan membuka halaman judul buku itu. Tanpa kata. Ye Yuan terkejut dan berkata, keterampilan surgawi tanpa kata. Hahaha, ini keterampilan surgawi tanpa kata. Jika tidak ada kata-kata, bagaimana cara mengolahnya? Tiba-tiba, mata Ye Yuan kabur. Buku surgawi tanpa kata tiba-tiba berubah menjadi awan kekacauan. Karena berada di dalamnya, Ye Yuan merasakan aura purba. Rasanya seperti dia telah kembali ke rahim. Di tengah kekacauan, Ye Yuan merasakan aliran udara yang halus mengalir. Pupil mata Ye Yuan mengerut dan dia berteriak kaget, ini, mungkinkah aliran-aliran udara ini menjadi jalur peredaran keterampilan? Awan kekacauan ini sebenarnya sangat mirip dengan saat energi kekacauanku baru saja berkembang. Hanya saja kekacauanku tampak seperti bayi di depannya. Hati Ye Yuan sangat terkejut. Dia menemukan bahwa kanon kekacauan bentangan surga yang dia pahami sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan kekacauan ini. Melihatnya seperti ini, bukanlah suatu kebetulan jika dia memahami kanon kekacauan bentangan surga. Apa yang dia pahami hanyalah setetes air di lautan keterampilan surgawi tanpa kata. Ye Yuan dengan hati-hati merasakan aliran-aliran udara itu, tidak berani melewatkan sedikit pun. Namun segera, dia tidak tahan lagi. Terlalu rumit. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia terbangun dengan kaget. Kesadarannya segera tenggelam ke dalam dunia kecilnya, berusaha menemukan petunjuk dari gunung bentangan surga. Namun sayangnya, dia kecewa. Ternyata itu hanya mimpi. Nada suara Ye Yuan memancarkan sedikit ketidakberdayaan. Namun segera, ekspresinya berubah. Dia menemukan bahwa dia tidak melupakan perasaan aliran arus udara itu. Di dalam tubuh seseorang ada dunia kecil. Aliran udara itu seharusnya menjadi jalur peredaran keterampilan dari keterampilan surgawi tanpa kata. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, dia membayangkan tubuhnya sendiri menjadi kumpulan kekacauan. Kemudian dia memutar esensi keilahiannya sesuai dengan perasaan itu. Dengan satu siklus peredaran darah, Ye Yuan sangat gembira di hatinya. Tanpa bimbingan metode kultivasi, alam Ye Yuan tidak pernah terkonsolidasi selama ini. Oleh karena itu, dia tidak dianggap sebagai pusat kekuatan stratum surgawi sejati saat ini. Tapi, dengan satu siklus peredaran darah, ranah kultivasinya sudah terkonsolidasi sepenuhnya. Sekarang, dia sudah menjadi surga luhur kecil yang sejati. Sungguh metode kultivasi yang ajaib. Tidak heran Yan Giok sejati dapat mengandalkan metode kultivasi ini untuk memimpin 5 wilayah surgawi besar saat itu. Ye Yuan berkata dengan kaget dalam hati. Meskipun dia belum pernah mengolahnya, dia telah mempelajari metode kultivasi Juntian sebelumnya. Ingin mengkonsolidasikan ranah kultivasi seseorang memerlukan perputaran 1000 siklus peredaran darah, apapun yang terjadi. Tapi Ye Yuan hanya memutar satu siklus peredaran darah dan wilayah kekuasaannya sudah terkonsolidasi. Ini juga berarti bahwa metode kultivasi keterampilan surgawi tanpa kata 1000 kali lebih baik daripada metode kultivasi biasa. Sekilas terlihat jelas mana yang lebih unggul atau lebih rendah. Serangkaian langkah kaki mengganggu kegembiraan Ye Yuan. Itu adalah Gui Tianyu. Dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan tidak ramah, "Nak, jangan berpikir aku tidak tahu ide jahat apa yang kamu rencanakan. Aku memperingatkanmu, menjauhlah dari Yang Suesen. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan." Ye Yuan tidak peduli olehnya dan berjalan melewatinya. Dia diabaikan. Gui Tianyu sangat marah dan baru saja akan lepas kendali, tetapi dia melihat Yang Suesen tiba-tiba muncul. Dia berkata, "Saudara senior, Saudara Tianyu, Ye Yuan,
ini waktunya berangkat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku datang. Melihat pandangan kedua orang itu, hati Gui Tianyu terbakar amarah. Rombongan keluar dari hutan cahaya tinta dan langsung menuju negara bagian timur. Mereka telah bepergian sepanjang perjalanan. Akhirnya, setelah 3 hari, mereka bergegas menuju kota kekaisaran negeri timur. Ada sebuah rumah besar yang menempati wilayah yang agak luas di depan mereka, tepatnya adalah Yang Manor. Keluarga yang adalah klan keluarga kecil di negeri timur namun juga cukup makmur. Bakat Yang Suezhen cukup bagus dan dipilih oleh Sekte Seribu Bangau untuk menjadi muridnya. Lu Yuanji dan Gui Tianyu keduanya berasal dari klan keluarga besar di kota kekaisaran juga, jauh lebih kuat dari keluarga Yang. Keluarga Yang dan keluarga Li memiliki sejarah kebencian yang panjang karena adanya gesekan dalam operasi mereka. Baru 1 bulan lebih yang lalu, Yang Suezhen menerima kabar dari keluarga Yang bahwa ayah Yang Suezhen sebenarnya dipukuli hingga tewas oleh kepala keluarga Li, Li Batian. Keluarga Yang segera mengalami krisis. Setelah Yang Suezhen menerima berita itu, dia secara alami segera kembali tanpa henti. Lu Yuanji dan Gui Tianyu telah dekat dengan Yang Suezhen selama beberapa waktu. Melihat peluang ini, bagaimana mereka rela melepaskannya. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk mengikutinya. Lagi pula, dengan status keluarga Lu dan keluarga Gui, keluarga Li juga tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Berhenti. Penjaga keluarga yang langsung menghentikan semua orang. Ekspresi Yang Suezhen berubah dan dia memarahi dengan marah, Tianming, Yan Yi, apa yang kalian lakukan? Bahkan tidak mengenaliku lagi. Tianming berkata dengan dingin, Nona, ada tamu terhormat di keluarga saat ini. Kalian semua tunggu di luar sebentar. Yang Suezhen memiliki pandangan kosong dan berkata dengan kaget, tamu terhormat apa? Bahkan aku tidak bisa masuk juga. Apakah kalian ingin memberontak? Pada saat ini, Lu Yuanji dan Gui Tianyu memblokir di depannya pada saat yang bersamaan. Lu Yuanji berkata sambil mendengus dingin, antek rendahan, pergilah. Kalau tidak, tuan muda ini akan membunuh kalian sekarang juga. Gui Tianyu menyemburkan omelan dengan marah, anjing yang mengancam orang di bawah perlindungan tuanmu. Lihatlah siapa tuan muda ini. Ekspresi Tianming berubah, baru kemudian, mengenali kedatangan tersebut, dan dia buru-buru berkata, ternyata itu tuan muda Lu, tuan muda Gui, mohon maafkan saya. Enyahlah. Wajah kedua orang Tianming berubah dan mereka hanya bisa menyerah. Lu Yuanji terlihat bangga dan berkata kepada Yang Suezhen, saudari junior Suezhen, yakinlah. Denganku, semuanya akan baik-baik saja. Gui Tianyu tersenyum dan berkata, saudari junior, kamu tidak perlu khawatir, aku rasa keluarga Li ini tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Hati Yang Suezhen sedang kacau. Bagaimana dia bisa mendengar kedua orang ini yang sedang pamer? Dia, nona muda keluarga yang tidak bisa masuk, tapi tuan muda keluarga Lu bisa masuk. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Yang? Rombongan memasuki keluarga Yang dan langsung menuju ruang pertemuan. Seorang pemuda saat ini terlihat sedang menjilat, menuangkan teh untuk pemuda lainnya. Pemuda itu membungkukkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Kakak Qiu, tolong minum teh. Jangan khawatir, setelah kakak perempuanku kembali, aku pasti akan meminta dia mengambil inisiatif untuk menikahi kakak Qiu. Pemuda itu mengambil tehnya dan berkata sambil mengangguk, kamu masih tahu bagaimana menghargai kebaikan, tidak seperti lelaki tua yang keras kepala dari keluargamu, keras kepala dan tidak bisa ditembus. Pemuda itu menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, ya. Yang Yu orang tua itu seharusnya sudah lama menyerahkan posisi kepala keluarga. Dia berpegang teguh pada sistem lama, ini mendorong keluarga Yang ke dalam lubang api. Untungnya, dia mati. Sekarang, ibuku yang mengambil keputusan di keluarga Yang, semuanya bisa didiskusikan. Pemuda itu melirik pemuda itu dan berkata sambil tertawa keras, hahaha, kata yang bagus. Kata yang bagus. Di sampingnya, Yang Suezhen sudah lama marah sampai dia gemetar, hampir pingsan. Yang, Jin, kakakmu anak yang tidak berbakti. Untuk benar-benar menjilat pembunuh ayahmu, apakah kamu tidak takut disambar petir? Yang Suezhen praktis meneriakkannya. Pemuda itu tepatnya adalah adik laki-lakinya yang lahir dari ayah yang sama, namun ibu yang berbeda, Yang Jin. Dan pemuda yang duduk di aula adalah keluarga Li, putra satu-satunya Li Batian, Li Zhengqiu. Betapa besar dampak pemandangan ini terhadap Yang Suezhen hanya bisa dibayangkan.
Ayahnya meninggal. Adik laki-lakinya bahkan tidak ingin membalas dendam, dia bahkan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pembunuh ayahnya, dan bahkan mengutuk ayahnya sendiri karena berpegang teguh pada sistem lama. Dan dia bahkan ingin menyerahkan dirinya ke keluarga Li untuk dinikahkan. Ini terlalu tidak bermoral. Mendengar raungan ini, Yang Jin jelas juga tercengang. Setelah melihat Yang Suezhen, dia tersenyum dan berkata, "Kak, akhirnya kamu kembali. Bagus sekali, Kakak Qiu ada di sini. Kalian menyusul. Bagaimanapun juga, kalian adalah teman baik yang tumbuh bersama. Nanti, pilih tanggal baik dan kamu akan menikah dengan pewaris keluarga Li. Kamu juga tidak perlu kembali ke Sekte Seribu Bangau lagi." Yang Suezhen tidak melakukan apapun, tetapi Lu Yuanji dan Gui Tianyu menjadi sangat marah. Lu Yuanji tiba di depan Li Zengqiu dengan cepat dan berkata dengan marah, "Li Zengqiu, kamu pikir kamu ini siapa, hingga berani menginginkan junior apprentice Sister Suezhen? Enyahlah ke ayahmu sekarang juga, jika tidak, kamu akan merangkak keluar." Gui Tianyu tiba tepat setelahnya, menunjuk ke hidung Li Zengqiu, dan berkata, "Li Zengqiu, kamu juga tidak buang air kecil dan melihat bayanganmu sendiri, seekor katak yang bernafsu pada daging angsa. Pergilah dan minta maaf kepada junior apprentice Sister Suezhen, dan masalah ini akan dianggap selesai. Jika tidak, bukan hanya kamu, keluarga Limu, tunggu dan lihat saja." Keduanya awalnya mengira Li Zengqiu akan gemetar ketakutan, lalu meminta maaf dan memohon maaf dengan patuh. Namun sayangnya, Li Zengqiu tidak melakukannya. Dia meminum sedikit tehnya dan berkata dengan dingin, "Tuan-tuan, aku khawatir, ini tidak bisa dilakukan. Aku datang hari ini ke keluarga yang untuk memberikan hadiah pertunangan. Keluarga yang telah menerima hadiah pertunangan. Sebuah perjodohan dibuat atas perintah orang tua dan kata-kata dari penengah, Yang Suezhen akan menjadi wanitaku di masa depan. Sedangkan untuk kalian berdua, lebih baik jangan bersikap tidak masuk akal dan membuat keributan di sini. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya." Lu Yuanji dan Gui Tianyu juga tidak bodoh. Mereka tidak marah tanpa alasan. Peluang ini sulit didapat. Siapapun yang bisa menangani masalah ini, Yang Suezhen pasti akan memandangnya dari sudut pandang berbeda. Segalanya akan lebih mudah ditangani di masa depan. Hanya saja kini, sikap Li Zengqiu membuat mereka tak mampu menyelamatkan mukanya. Mereka benar-benar marah. "Wow, jadi sombong ya. Li Zengqiu, orang sepertimu yang tak seorang pun berani mengambil posisi di depan tuan muda ini, bukan?" Gui Tianyu tertawa dingin, aura mengesankan di tubuhnya meledak. "Surga luhur menengah kecil." Lu Yuanji juga sama, berkata sambil mencibir, "Li Zengqiu, siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengambil posisi di depan tuan muda ini?" "Ini aku. Apakah kalian keberatan?" Seorang pemuda berbaju brokat perlahan keluar dari aula belakang. Di sampingnya mengikuti seorang wanita parubaya yang cukup menarik yang sebagian kehilangan ketampanannya, tampak penuh hormat dan patuh. Saat pemuda itu muncul, wajah Lu Yuanji dan Gui Tianyu berubah pada saat bersamaan. "Tuan Muda Yu." Li Zengqiu terlihat puas saat berkata, "Urusan pernikahan ini diatur sendirian oleh Tuan Muda Yu." Tuan Muda Yu berhenti di depan mereka berdua, menatap mereka dengan tatapan merendahkan, sambil berkata dengan dingin, "Keluarga Yang dan Li telah bertengkar berkali-kali. Tuan muda ini akan menjadi mediator dan mengikat ikatan pernikahan, mengubur kapak. Apakah kalian berdua keberatan?" Tidak ada keberatan. Karena takut dengan momentum Tuan Muda Yu yang mengesankan, Lu Yuanji dan Gui Tianyu mau tidak mau harus mundur 2 langkah. Tuan Muda Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sulit bagi kalian berdua, mengirim adik Suezhen kembali dari jauh. Jika kalian punya waktu luang, pergilah ke keluarga Tang untuk minum." Saat kedua orang itu mendengarnya, mereka merasa sangat gembira. Tang Yu ini adalah tuan muda tertua keluarga Tang, statusnya dihormati. Status keluarga Tang di kota kekaisaran sama sekali tidak sebanding dengan beberapa keluarga ini. Keluarga Tang adalah salah satu dari 3 klan keluarga besar di negeri timur, kekuatan dan pengaruh mereka tersebar di seluruh negeri timur. Di belakang mereka adalah Yang Mulia Pangeran kedua keluarga kerajaan. Dengan lapisan koneksi ini, siapa yang berani tidak memberikan wajah keluarga Tang? Lu Yuanji dan Gui Tianyu berani mengambil posisi di depan Li Zengqiu tetapi tidak berani bertindak liar di depan Tang Yu. Dan kalimat Tang Yu yang bermaksud ajakan membuat mereka berdua girang. Cabang tinggi keluarga Tang bukanlah sesuatu yang bisa dipegang teguh oleh klan keluarga manapun. Terima kasih, Tuan Muda Yu." Keduanya berkata dengan gembira.
Tidak jauh dari situ, mata Yang Suezhen dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar harus menghadapi situasi seperti itu ketika dia kembali. Saudara magang senior, kalian, Yang Suezhen hampir menangis. Pada saat putus asa, keduanya adalah peluang terakhirnya. Tapi sekarang, bahkan kedua orang ini juga. Lu Yuanji menghela nafas dan berkata, adik magang junior, sebenarnya, adik Zheng Qiu adalah pria yang berpenampilan mencolok. Dia juga merupakan pilihan yang cukup bagus. Kalian berdua bahkan sangat cocok dalam status sosial. Tatapan Yang Suezhen dingin ketika dia berkata dengan marah, kakak senior, saudara Lu, tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang bertindak dengan itikat buruk. Anggap saja aku, Yang Suezhen, salah menilaimu. Lu Yuanji mendengus dingin saat mendengarnya, tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan saat dia berkata, Yang Suezhen, jangan berpura-pura menjadi suci di depan tuan muda ini. Jangan kira tuan muda ini tidak tahu, bukankah kamu hanya memanfaatkan tuan muda ini untuk menghadapi Li Zhengqiu? Kulit Yang Suezhen menjadi pucat pasi dan dia berkata dengan kaku, kamu. Sebenarnya, bukan Yang Suezhen yang meminta mereka untuk datang, tetapi kedua orang ini terus-menerus mengganggu untuk mengikuti. Yang Suezhen pada awalnya menolak. Tapi di saat putus asa, dia hanya bisa meminjam kekuatan dua orang ini. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, Lu Yuanji benar-benar sedang menyalahkan. Biasanya, Lu Yuanji menjilatnya dengan segala cara. Tapi, wajahnya berubah seperti membalik buku. Baiklah, adik Suezhen, ibumu dan Nyonya Xiao sudah menyetujui pernikahan ini. Terlebih lagi, tuan muda ini merasa Zheng Qiu cukup bagus. Latar belakangnya juga cocok denganmu, kamu juga tidak akan menderita ketidakadilan. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, maka permusuhan tidak akan ada habisnya. Mengapa tidak memberiku muka dan menyetujui pernikahan ini, bagaimana? Tang Yu memandang Yang Suezhen dan berkata dengan lembut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan muda Yu, meskipun aku, Yang Suezhen, mati, aku juga tidak akan menikah dengan putra musuh yang membunuh ayahku. Tang Yu tampaknya tidak peduli, berkata sambil tersenyum, begitukah? Kalau begitu, tuan muda ini tidak bisa lagi menjamin keselamatan nyawa ibumu. Ekspresi Yang Suezhen berubah, tubuh indahnya bergetar, hampir jatuh ke tanah. Putus asa, Yang Suezhen saat ini hanya tersisa dengan emosi seperti ini. Ingin mati, tapi dia tidak bisa mati. Bahkan harus dipaksa menikah dengan musuh yang membunuh ayahnya. Keputusasaan seperti ini, siapa yang bisa memahaminya? Tang Yu menutupi langit dengan satu tangan, wanita seperti dia tidak punya waktu untuk menolak sama sekali. Adik magang junior, apa salahnya menjadi menantu keluarga Li? Mengapa melangkah sejauh ini? Mungkinkah kamu tidak tega berpisah dengan anak laki-laki yang naik dari alam bawah ini? Gui Tianyu tiba-tiba berkata. Saat dia berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ye Yuan. Aura pemula di tubuhnya terlalu berbeda. Sebelumnya, fokus semua orang tertuju pada Yang Suezhen, dan tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan pemula ini. Tapi sekarang, setelah Gui Tianyu mengingatkan, Ye Yuan menjadi fokus perhatian semua orang sekaligus. Selain itu, Gui Tianyu memiliki makna tersirat dalam kata-katanya. Dia jelas-jelas sedang menghukum Ye Yuan. Tubuh indah Yang Suezhen bergetar dan dia buru-buru berkata kepada Ye Yuan, kamu cepat pergi. Tuan muda Yu, aku tidak kenal dia. Aku baru saja membawanya keluar dari hutan cahaya tinta, itu saja. Namun Tuan muda Yu berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, seekor semut yang baru saja naik, bunuh dia dan selesaikan urusannya. Ini bukan masalah besar kan? Zheng Qiu, Suezhen adalah wanitamu, kamu sendiri yang mengurus masalah ini. Benar saja, tatapan Li Zhengqiu berubah dingin dan dia berkata sambil tersenyum dingin, seekor katak juga ingin bernafsu pada daging angsa. Makhluk seperti semut benar-benar berani bersaing dengan tuan muda ini untuk mendapatkan seorang wanita. Yang Suezhen tidak memiliki banyak perasaan terhadap Ye Yuan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyeret Ye Yuan masuk ke dalam masalahnya. Hatinya terbakar karena kecemasan, tapi dia juga merasa tidak berdaya. Di kota kekaisaran, orang-orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda Yu, sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri sebelumnya. Dia bukan wanitaku. Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba berkata. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Anak ini ketakutan. Hahaha, kamu pengecut. Bukankah kamu sangat sombong? Sekarang, takut. Tidak sabar untuk menarik garis batasnya lagi.
Gui Tianyu berkata sambil tertawa keras. Semacam ejekan datang dari Lu Yuanji dan sekelompok penjaga keluarga. Tuan Muda Yu hanya tersenyum tipis, jelas merasa bahwa Ye Yuan juga sangat menggelikan. Yang Suezhen menggigit bibirnya dengan lembut. Dia mengerti Ye Yuan, tapi dalam situasi seperti ini, dia sangat berharap ada seseorang yang bisa berdiri di sisinya. Bagaimanapun, dia adalah penyelamat hidup Ye Yuan, tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikannya saat ini. Sedih, putus asa, di tengah tawa keras semua orang, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tapi, dia juga bukan istrimu. Sekarang, semuanya pergi untukku. Saat kata-kata ini keluar, tawa semua orang tidak berhenti, malah menjadi semakin keras. Hahaha, kamu ingin membuatku pergi. Apakah otakmu terjepit oleh lorong spasial saat kamu naik? Bocah, berlututlah sekarang dan minta maaf. Mungkin jika tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik, aku masih bisa mengampuni hidupmu. Li Zengqiu berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan memandang Li Zengqiu dengan tenang dan berkata dengan ringan, "Oh, benarkah?" Tepat pada saat ini, Ye Yuan bergerak. Hanya untuk melihat bayangan melintas, kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Hanya mendengar dua suara tajam, Li Zengqiu berlutut. Tempurung lututnya sudah ditendang hingga berkeping-keping oleh Ye Yuan. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Semua orang memandang ke arah Ye Yuan, matanya penuh dengan keterkejutan. Pemula yang mirip semut ini melumpuhkan Li Zengqiu surga kecil menengah dalam satu gerakan. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia jelas seekor semut yang baru saja naik. Gui Tianyu berkata dengan kaget. Aturan spasial, tadi, itu adalah, aturan tata ruang. Pupil mata Lu Yuanji mengerut saat dia berseru. Di surga lengkap giok cerah agung, aturan tata ruang juga merupakan kekuatan aturan yang sangat sulit untuk dipahami. Sesampainya di sini, aturan tata ruang Ye Yuan sangat ditekan. Hanya saja, itu sudah cukup untuk menghadapi Li Zengqiu. Ye Yuan masih tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu berlutut, aku akan mengampuni nyawamu. Sekarang, semuanya, pergilah untukku. Di mata semua orang, Ye Yuan hanyalah seekor semut kecil yang bisa diremas sesuka hati. Namun siapa sangka ternyata dia adalah harimau ganas yang mendobrak gerbang. Seorang pemula benar-benar melumpuhkan surga luhur kecil dalam satu gerakan. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang? Kedua mata Tang Yu sedikit menyipit, sedikit kejutan muncul di matanya. Tentu saja, itu juga hanya sekedar kejutan, itu saja. Gerakan itu sebelumnya sebagian besar mengandalkan teknik gerakan untuk menyerang secara diam-diam. Terlebih lagi, dia, Tang Yu, bukanlah Li Zengqiu. Demikian pula surga luhur kecil menengah, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Li Zengqiu. Saat kamu bilang pergi, apakah itu termasuk tuan muda ini? Tatapan Tang Yu menjadi dingin saat dia berkata. Ye Yuan menatap matanya dan berkata dengan dingin, tidak termasuk kamu. Sudut mulut Tang Yu sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Semua orang mengangguk sedikit, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa bocah ini setidaknya memiliki kesadaran diri, mengetahui bahwa Tuan Muda Yu tidak boleh dipermainkan. Tapi Ye Yuan melanjutkan, kamu tetap di belakang. Aku ingin berdiskusi denganmu. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Pikirkan semuanya, hahaha, pemula ini lucu sekali, dia sebenarnya ingin mencari alasan. Cara ini bagus, tetap tidak perlu mengambil apapun, cukup beralasan saja. Menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Tapi juga tidak ingin menyinggung Tuan Muda Yu. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Semua orang mengejek untuk sementara waktu, sangat membenci perilaku Ye Yuan yang menindas yang lemah tetapi takut pada yang jahat. Tang Yu juga tertawa sendiri dan berkata, alasannya. Hahaha, metode ini sangat segar. Plus katakan padaku, bagaimana kamu ingin berargumentasi dengan Tuan Muda ini? Senyum tipis terlihat di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, kamu yakin ingin aku berbicara di depan begitu banyak orang? Tang Yu juga tersenyum dan berkata, untuk mencari alasan, seseorang secara alami harus berbicara di depan semua orang. Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena kamu sangat menuntutnya, baiklah. Saat berikutnya, Ye Yuan bergerak. Teknik gerakan Ye Yuan tidak menentu dan bergegas ke depan Tang Yu. Tang Yu sepertinya sudah lama bersiap, berkata sambil tersenyum dingin, hal yang sembrono dan buta. Tangan Kaisar Bulan cerah. Saat Tang Yu bergerak, itu mirip dengan bulan bercahaya jauh di atas,
menerangi bumi, keributan itu sangat mengejutkan. Pada saat ini, tidak peduli dari sudut mana Ye Yuan berasal, dia akan sepenuhnya dikurung oleh Tang Yu. Sedikit senyuman mengejek muncul di wajah semua orang. Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, sedang membicarakan hal ini kan. Teknik gerakan cepat punya kelebihan, tapi yang lebih penting adalah kekuatan. Orang bodoh ini sungguh bodoh. Dia mungkin tidak tahu bahwa Tuan Muda Yu telah memperoleh kualifikasi untuk uji coba Sekte Surgawi Giok sejati. Sebentar lagi, dia akan menjadi murid Sekte luar Sekte Surgawi Giok sejati. Orang ini hanya menggunakan telur untuk memukul batu. Gui Tianyu berkata sambil mencibir. Polaritas ganda, seni pedang polaritas ganda Ye Yuan tiba-tiba meletus. Energi pedang yang cepat dan ganas memaksa semua orang untuk melirik ke samping. Bentrokan tanpa sedikit pun kesan mencolok, hanya untuk melihat tubuh Tang Yu menabrak aula seperti bola meriam. Semua orang terpaku seperti ayam kayu. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Pemula ini jelas-jelas hanya berada di bawah surga luhur kecil, dia benar-benar bentrok langsung dengan Tuan Muda Yu dan bahkan mendapatkan kemenangan telak. Berat, kamu pasti mati. Hari ini, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu juga. Ketika Gui Tianyu melihat pemandangan ini, hatinya sangat gembira. Di tengah reruntuhan, Tang Yu tiba-tiba berdiri. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan dipenuhi dengan rasa malu. Nak, kamu sangat baik. Kamu masih orang pertama yang berani menyerang Tuan Muda di kota kekaisaran ini. Jika aku tidak menggiling tulangmu menjadi debu hari ini, Tuan Muda ini akan menulis kata Tangku secara terbalik. Serang bersama untukku, kata Tang Yu dengan raungan marah. Beberapa bawahan yang dibawa Tang Yu tidak lemah. Mereka semua berada di surga luhur kecil tingkat menengah. Gui Tianyu dan Lu Yuanji tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menjilat Tang Yu dan juga memerintahkan bawahan mereka untuk bergabung di medan perang bersama. Ye Yuan hanya tertawa dingin, formasi pedang semesta tiba-tiba berkembang. Di surga lengkap giok cerah agung, formasi pedang Ye Yuan sangat ditekan, hanya bisa terbuka hingga radius 100 kaki lebih. Tapi itu sudah cukup. Saat formasi pedang terbuka, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim, Ye Yuan tidak akan membuat satupun dari mereka kembali. Di dalam energi pedang, aliran energi pedang sangat tajam, suara ratapan bergema. Terutama dua orang Gui Tianyu dan Lu Yuanji, mereka menerima perawatan terbaik Ye Yuan. Tang Yu tidak dalam formasi pedang, matanya menjadi piring lebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semut sederhana di sisi Yang Suezhen ini ternyata begitu kuat. Menyapu surga-surga luhur kecil menengah dengan alam kultivasi surga luhur kecil yang lebih rendah. Setelah beberapa lusin napas, para penjaga keluarga itu jatuh ke tanah, meratap dengan sedihnya. Tatapan Ye Yuan beralih ke Tang Yu. Yang terakhir gemetar, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sikap seorang tuan muda sebelumnya sudah lama hilang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan muda ini memperingatkanmu, aku anggota keluarga Tang. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Tang Yu mengeluarkan nama keluarga Tang dan langsung menjadi lebih berani. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin berunding denganmu. Tang Yu menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini pada akhirnya masih mengkhawatirkan keluarga Tang. Baiklah, apa yang harus dibicarakan? Tang Yu buru-buru berkata. Ye Yuan menyeringai, sosoknya muncul sekali lagi. Formasi pedang polaritas ganda. Kilatan cahaya dingin melintas dan lengan kanan Tang Yu terbang tinggi. Lengannya benar-benar patah. Ark, Tang Yu menjerit sedih, butiran keringat seukuran kacang kedelai merembes keluar dari dahinya. Kamu berani? Tang Yu berteriak kesakitan. Ye Yuan datang ke hadapannya, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, maka permusuhan tidak akan ada habisnya. Hanya satu lengan saja, jadi mari kita biarkan masalah ini berlalu. Tuan Muda Yu, lihat, bagaimana kalau kita menjadi saudara? Senyuman tanpa rasa bersalah terlihat di wajah Ye Yuan. Tang Yu terkejut. Baru kemudian dia mengetahui hal apa yang ingin Ye Yuan sampaikan kepadanya. Ayah Yang Suezhen dibunuh oleh keluarga Li, tetapi dia menjadi mediator, mengatakan bagaimana jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak ada habisnya, dan bahkan ingin Yang Suezhen menikah. Tindakan tidak tahu malu seperti ini membuat Ye Yuan sangat kesal. Oleh karena itu, dia memotong salah satu lengan Tang Yu, tapi kemudian dia ingin bersaudara dengannya. Yang Suezhen yang berada di sampingnya sudah lama terkejut karena takjub.
Dia selalu berpikir bahwa dia menyelamatkan nyawa Ye Yuan dengan membawanya keluar dari hutan cahaya tinta. Dengan kekuatan Ye Yuan, dia sudah lama dibunuh oleh roh-roh sejati di hutan cahaya tinta. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya sama sekali? Hanya berdasarkan kekuatan Ye Yuan saja, bagaimana mungkin roh asli dari hutan cahaya tinta bisa menyakitinya? Ye Yuan awalnya tidak mungkin terlibat dalam situasi kacau ini, tapi dia mengikutinya ke kota Kekaisaran Timur karena berbagai alasan. Tujuannya terlalu jelas. Dia datang untuk membantunya. Yang Suezhen sangat pintar, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ye Yuan. Saat ini, dia merasa sangat tersentuh. Saat dia dalam keadaan putus asa, pria ini memberinya kepercayaan. Tentu saja, ini sebenarnya kesalahpahamannya. Bahkan tanpa dia, Ye Yuan juga akan datang ke negeri timur. Negara bagian timur adalah yang paling dekat dengan hutan cahaya tinta. Jika sekte surgawi giok sejati mengirim orang, kemungkinan besar mereka akan datang ke negara bagian timur. Ye Yuan saat ini terlalu jauh dari hutan cahaya tinta, dia merasa tidak nyaman. Jika sekte surgawi giok sejati menemukan dunia bentangan surga, semuanya akan berakhir. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu tidak ingin bersaudara denganku. Baiklah, jangan saudara. Kalau begitu musuh saja, sekarang aku akan mengirimmu pergi. Ye Yuan menatap tatapan penuh kebencian Tang Yu dan berkata sambil sedikit tersenyum. Jangan. Aku akan bersaudara denganmu. Aku akan bersaudara denganmu. Bagaimana Tang Yu bisa peduli dengan rasa sakitnya? Dia buru-buru menyetujuinya. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, maka permusuhan tidak akan ada habisnya. Seberapa besar masalah jika lengannya terputus? Tetap saja kehidupan kecilnya yang penting. Ye Yuan menatapnya dengan senyuman dingin dan berkata, sebagai saudara, itu harus tergantung pada takdir. Kamu tidak bisa menjadi saudara hanya karena kamu mau. Tang Yu memiliki banyak sekali kata-kata kotor yang terlintas di kepalanya. Tadi, bukankah kamu yang ingin menjadi saudara? Kenapa bisa sampai takdir dalam sekejap mata? Jangan melihat bagaimana anak manja ini biasanya jauh dari masyarakat, kesannya jauh dari masyarakat dan kenyataan. Sebenarnya, mereka tidak mengalami banyak pendarahan sama sekali dan paling takut mengambil risiko pada leher mereka. Pendaki alam bawah, siapa yang tidak membunuh mereka dari tumpukan zombie dan lautan darah? Dalam hal kebrutalan, 10.000 Tang Yu tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan. Saat ini, dia sudah lama ketakutan oleh Ye Yuan sampai dia kencing di celana. Takdir, kakak, kitalah yang paling ditakdirkan. Mulai sekarang, kamu adalah kakak laki-lakiku. Tang Yu buru-buru berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah keluarga Tangmu ikut serta dalam pembunuhan ayah yang Suezhen atau tidak? Pupil Tang Yu mengerut, kepalanya gemetar seperti mainan drum saat dia berkata, tidak. Sama sekali tidak. Masalah ini direncanakan sendiri oleh Li Batian, menjebak Yang Yu dan membunuhnya. Belakangan, dia menemukan adik laki-laki ini dan memberikan hadiah selangit. Itulah mengapa adik laki-laki ini dengan enggan menyetujuinya. Kakak, kejadian itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan adik laki-laki ini. Bagaimana Tang Yu saat ini bisa peduli dengan wajah tuan muda? Dia langsung menyebut dirinya sebagai adik laki-laki. Ye Yuan mengamati wajah dan kata-katanya, dan dia menyadari bahwa Tang Yu sepertinya tidak berbohong. Tentu saja, meski dia berbohong, Ye Yuan juga tidak peduli. Li Zengqiu sangat terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Muda Yu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Masalah ini jelas karena keluarga Liku menerima instruksi keluarga Tang. Kalau tidak, bagaimana ayahku berani mengambil tindakan? Ada orang bijak di antara pusat kekuatan yang hadir yang diam-diam menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Kata-kata Li Zengqiu tampaknya cerdas dalam hal-hal kecil, tetapi kenyataannya, itu sangat bodoh. Bahkan jika dia bisa selamat dari rintangan hari ini, kemarahan keluarga Tang lebih mengerikan. Li Zengqiu menyeret seluruh keluarga Li ke dalam air. Benar saja, saat Tang Yu mendengarnya, dia langsung marah. Dia juga tidak peduli dengan luka di tubuhnya, berdiri sambil mendengus, dan menendang dada Li Zengqiu. Dasar pesuruh, berani-beraninya menuduhku dan menyalahkanku. Hari ini, tuan muda ini pasti akan memusnahkanmu. Tidak, bukan hanya kamu. Keluarga Limu akan dihapus namanya di kota kekaisaran di masa depan. Tang Yu meraung. Di bawah kemarahan Tang Yu, kaki ini tidak ringan sama sekali.
dia praktis menggunakan kekuatan penuhnya. Li Zengqiu menerima pukulan keras, kedua matanya langsung memutar ke belakang, menarik napas tanpa mengeluarkan napas lagi. Ye Yuan tidak menghentikan adegan ini. Saat melakukan bantuan, lakukan sepenuhnya. Li Zengqiu dan keluarga Li harus mati. Selesai menangani masalah ini, Ye Yuan dianggap telah membalas budi Yang Suezhen. Kakak, jangan dengarkan dia melontarkan tuduhan fitnah. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tang Yu praktis mengeluh sambil menangis. Ye Yuan beralih ke wajah tersenyum dan berkata, kita bersaudara, aku percaya padamu. Tapi, temanku kali ini ketakutan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Teman yang dibicarakan Ye Yuan tentu saja adalah Yang Suezhen. Kepala Tang Yu mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi, buru-buru berkata, kakak, yakinlah. Adik laki-laki ini mengerti. Adik laki-laki mengerti. Mulai besok, tidak, setelah hari ini, negeri timur tidak lagi memiliki keluarga Li. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hati Tang Yu bergetar, tatapannya tertuju pada Lu Yuanji dan Gui Tianyu. Kakak yakinlah, keluarga Lu dan keluarga Gui juga akan menghilang. Kata Tang Yu dengan tatapan galak. Seluruh tubuh Lu Yuanji dan Gui Tianyu gemetar, hati mereka sangat terkejut. Masalah ini serius. Dorongan sesaat mereka justru membawa kehancuran klan keluarga mereka. Harga ini terlalu mahal. Ya Tuan Ye, adik kecil ini mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, dan menyinggung Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia melepaskan saya. Lu Yuanji menyesalinya. Dia tidak menyangka klan keluarganya akan langsung menghilang karena seorang pemula. Tuan Ye, maafkan saya, tolong ampuni saya. Gui Tianyu berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, latar belakangmu cukup bagus, sedikit kesalahan bisa dimaafkan. Tapi Gui Tianyu telah membangkitkan niat membunuh terhadapku, dan dia ingin membunuhku beberapa kali. Baru saja, dia bahkan ingin meminjam tangan Tang Yu untuk membunuhku. Hahaha, apa menurutmu aku akan begitu murah hati? Sesosok melintas, kaki Tang Yu sangat kejam. Gui Tianyu tampak seperti sudah mati. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Lu Yuanji, membuatnya takut. Tang Yu bergerak, hendak bertindak, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, cukup. Sebelum besok, kedua keluarga besarmu menghilang dari kota kekaisaran, dan masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Jika besok jam segini, kalian semua masih belum pergi, maka aku akan berkunjung langsung. Ketika Lu Yuanji mendengar ini, rasanya seperti mendengar melodi surgawi, buru-buru menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi sambil berkata, Yang Mulia, yakinlah. Orang rendahan ini akan segera keluar dari ibu kota. Selesai berbicara, dia lari pontang-panting. Ketika semuanya sudah hilang, Tang Yu berkata dengan hati-hati, apakah kakak sudah puas? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak buruk. Karena itu masalahnya, kamu kembali dulu. Tentu saja, kamu juga bisa membawa orang-orang keluarga Tang untuk datang dan membalas dendam padaku. Namun, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Pergilah. Tang Yu hampir saja diberi amnesti, buru-buru membawa pengawal keluarganya dan bergegas pergi. Segera, keluarga yang berisik sudah kosong. Di ruang pertemuan, hanya ada Yang Suezhen, Yang Jin, serta wanita dewasa yang menarik. Mereka tercengang karena takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu yang awalnya merupakan taruhan pasti benar-benar dibatalkan pada saat terakhir. Yang Suezhen, anak yatim piatu yang terisolasi ini, sebenarnya mengandalkan seorang pemula dan menyelesaikan serangan balik yang menakjubkan. Perubahan ini sungguh terlalu cepat hingga semuanya selesai sebelum mereka bereaksi. Wanita dewasa yang menarik itu berlutut di depan Ye Yuan dan menangis, Yang Mulia, ampuni hidupku. Semua ini terpaksa bertentangan dengan keinginan orang rendahan ini. Tapi Ye Yuan tidak menjawab dan berkata sambil tersenyum, ini urusan keluargamu, aku tidak akan ikut campur. Tapi, menurutku dengan Yang Suezhen menggantikan posisi kepala keluarga sekarang, seharusnya tidak ada orang yang keberatan kan. Hanya orang bodoh yang keberatan. Tak seorang pun di keluarga yang berani berbicara, itu setara dengan menyetujui identitas Yang Suezhen. Yang Suezhen masih linglung sampai sekarang. Dia juga tidak menyangka kalau Ye Yuan ternyata sangat kuat. Tapi adegan ini saat ini, dia masih terkejut. Wanita dewasa itu secara naluriah ingin menolak, tapi Ye Yuan menatapnya,
dan dia segera menindaklanjuti perintah kekuatan supernatural, mengatakan, ya. Siapapun yang keberatan bisa datang dan menantangku. Tidak ada yang berani berbicara. Itu setara dengan mengakuinya secara diam-diam. Tapi Yang Suezhen segera berkata, Ye Yuan, kamu seharusnya tidak membiarkan Tang Yu pergi. Kamu tidak mengetahui kekuatan dan pengaruh keluarga Tang. Begitu dia pergi, keluarga yang mungkin akan menderita bencana besar. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh, berkata sambil tersenyum, tenang, Tang Yu jauh lebih pintar dari dua orang bodoh itu. Tentu saja, jika dia bersikeras mencari kematian, maka aku tidak keberatan mengirimnya pergi juga. Yuer, siapa yang menyakitimu sampai seperti ini? Ayah akan mencabik-cabik tubuhnya. Ketika Tang Yu kembali ke keluarga Tang dan Tang Jinhua melihat putranya benar-benar patah lengannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia sangat menghargai putra ini. Terlepas dari bakat kultivasinya yang tinggi, kebijaksanaannya juga sangat luar biasa. Banyak hal utama keluarga Tang yang direncanakan oleh Tang Yu di belakang layar. Keluarga Tang yang makmur setiap harinya selama beberapa tahun ini memiliki kontribusi Tang Yu di dalamnya. Kulit Tang Yu tampak agak pucat karena kehilangan banyak darah. Melihat Tang Jinhua marah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, jangan. Aku tidak dapat memahami orang ini. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Setidaknya, sebelum besok, kita tidak bisa mengambil tindakan tanpa pertimbangan yang matang. Kata-kata Tang Yu seperti seember air dingin, memercikkan Tang Jinhua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa tahun ini, seberapa bersemangatnya Tang Yu dengan antusiasme yang tak terbatas. Selain keluarga kerajaan, tidak ada lagi yang bisa memasuki pandangannya. Siapapun yang memprovokasi dia, itu setara dengan hukuman mati. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak berani pergi dan membalas pihak lain. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Yuer, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu pergi membantu keluarga Li mencaplok keluarga Yang? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Tang Jinhua menahan amarahnya dan berkata dengan heran. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Izinkan saya menjelaskannya secara perlahan kepada ayah nanti. Masalah mendesak Anda saat ini adalah membawa orang pergi dan memusnahkan keluarga Li, dan menangkap Li Batian, semakin cepat semakin baik. Saya terus merasa bahwa, sesuatu akan terjadi. Keheranan di mata Tang Jinhua semakin tebal. Bukankah putranya pergi membantu keluarga Li? Kenapa setelah dia kembali, terlepas dari lengannya yang terputus, dia bahkan ingin memusnahkan keluarga Li? Apa-apaan ini? Tapi Tang Jinhua memahami anak ini. Dia benar-benar tidak akan melakukan hal-hal sembarangan. Dia pasti punya alasan untuk memaksanya pergi dan memusnahkan keluarga Li. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, kamu memulihkan lukamu di rumah. Ayah akan membawa orang untuk pergi dan memusnahkan keluarga Li sekarang juga. Tang Yu menganggukkan kepalanya dengan nafas lemah dan berkata, ayah, ingatlah untuk meninggalkan Li Batian dengan nyawanya. Aku ada keperluan untuk itu. Mata Tang Jinhua sedikit mengerut, menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Tang Jinhua, tatapan Tang Yu sedikit berkedip dan dia berkata, matanya terlalu tajam. Sepertinya aku orang yang transparan di hadapannya. Semua akalnya telanjang bulat. Dia berani menyinggung begitu banyak klan besar kota kekaisaran pada saat yang bersamaan. Dia harus memiliki kepercayaan. Keesokan harinya, berita tersebar seperti kepingan salju. Berbagai keluarga besar di kota kekaisaran sangat terkejut. Kepala keluarga Gui Haiseng, membawa lebih dari selusin pusat kekuatan surga luhur kecil dari keluarga Gui, dan secara diam-diam menyerang Ye Yuan di Gang Awan Ungu, dan sepenuhnya dibasmi. Kepala keluarga Gui Haiseng, mati. Untuk beberapa waktu, berbagai keluarga besar di kota itu sangat ketakutan. Ye Yuan, yang hanyalah seorang surga luhur kecil, sebenarnya membantai lebih dari 10 orang sendirian. Di antara mereka, bahkan ada surga luhur kecil yang kuat. Seseorang menyaksikan Ye Yuan memasuki Gang Awan Ungu sendirian. Sama sekali tidak ada orang kedua. Gang Awan Ungu terletak di daerah terpencil, di mana hanya sedikit orang yang menginjakannya. Memikirkannya sekarang, dia hanya menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, untuk memancing keluarga Gui keluar. Ketika keluarga Lu mendapat berita ini, mereka sangat ketakutan, dan pergi dari kota kekaisaran dalam semalam. Sebenarnya, keluarga Lu berencana menyergap Ye Yuan juga. Hanya saja mereka belum sempat melakukannya. Pada malam itu,
Mereka juga menerima kabar bahwa keluarga Li telah dicabut sampai ke akar-akarnya, dan Li Batian langsung ditangkap oleh Tang Jinhua. Keluarga Lu berpikir bahwa jika Ye Yuan melukai Tang Yu dengan parah, keluarga Tang pasti akan menghancurkan keluarga yang dengan cara yang kejam. Namun siapa yang menyangka bahwa keluarga yang tidak hancur, melainkan keluarga Li saingan mereka hancur total. Apa yang ditunjukkan dari hal ini? Ini menunjukkan bahwa keluarga Tang menundukkan kepala mereka pada Ye Yuan. Seorang raksasa seperti keluarga Tang benar-benar menundukkan kepala mereka kepada seorang pemula. Bagaimana mungkin keluarga Lu tidak terkejut? Mereka tahu bahwa kota kekaisaran ini tidak lagi memiliki pijakan untuk mereka. Tapi, dibandingkan dengan keluarga Gui dan keluarga Li, mereka terlalu beruntung. Kali ini ditakdirkan menjadi malam yang penuh kegelisahan. Yang Suezhen memandang pria yang agak kurus di depannya, perasaan aneh muncul di hatinya. Ia juga tidak pernah membayangkan kalau pria yang biasa dipungutnya, ternyata menjadi penyelamatnya. Ketika dia putus asa, Ye Yuan menyapu kota kekaisaran dengan cara yang penuh amarah, merombak klan keluarga kota kekaisaran dalam semalam. Yang Suezhen merasa pria di depan matanya ini sedikit tidak nyata. Dia jelas-jelas hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki stratum surgawi luhur lebih kecil, seorang yang benar-benar pemula. Namun, dia memiliki kekuatan yang mengejutkan seluruh kota kekaisaran. Ketika Ye Yuan ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk keluar dan memancing keluarga Gui, dia mendapat sejuta perbedaan pendapat. Dia mengira Ye Yuan tidak akan bisa kembali lagi. Namun kabar yang kembali mengejutkannya hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Dia tidak tahu bagaimana Ye Yuan melakukannya, tapi itu cukup mengejutkan. Sekte Seribu Bangau memiliki banyak talenta muda dan luar biasa. Mereka yang mengejar Yang Suezhen bukanlah minoritas. Tapi para pahlawan muda ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan ketika ditempatkan di depan Ye Yuan. Di bawah dominasi Ye Yuan, Yang Suezhen sudah sepenuhnya mengendalikan keluarga Yang dan memenjarakan Yang Jin dan ibunya. Para tetua klan yang mencoba mengkhianati keluarga Yang semuanya diusir dari keluarga olehnya. Yang Suezhen telah menjadi kepala keluarga Yang, baik secara nyata maupun namanya. Ye Yuan, aku minta maaf. Yang Suezhen berkata dengan agak malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa meminta maaf? Yang Suezhen berkata dengan alis yang diturunkan, aku selalu berpikir bahwa kamu adalah orang yang tidak berguna dan tidak bisa diandalkan, dan bahkan merasa bahwa aku memberikan kebaikan kepadamu. Kalau dipikir-pikir, rasanya konyol. Ye Yuan tersenyum dan berkata, segala sesuatu yang mempunyai sebab, pasti ada akibat, kamu berada dalam situasi sulit dan masih ingin menyelamatkan seseorang. Kebaikan ini, yang secara alami aku ingat dengan kuat di hatiku. Kalau tidak, aku juga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Yang Suezhen tertegun ketika mendengarnya, dan tidak dapat menahan perasaan kehilangan di hatinya. Ternyata Ye Yuan melakukannya hanya demi kebaikan kecil ini. Tapi ini sama sekali tidak dianggap sebagai bantuan. Saat pikiran Yang Suezhen menjadi liar, Tang Yu tiba. Dia secara pribadi menahan Li Batian dan datang untuk meminta maaf. Setelah perawatan medis semalaman, luka Tang Yu sudah sembuh. Hanya saja lengan yang terputus itu tampak sangat lepas. Fisik pusat kekuatan stratum surgawi sangat istimewa. Mereka adalah produk dari kekuatan aturan sejak awal. Itu tidak dapat tumbuh kembali dengan mengeluarkan esensi ilahi. Kakak, aku sudah menahan orang di sini atas namamu. Ingin membunuh atau memotong-motong itu terserah kamu. Tang Yu tiba di hadapan Ye Yuan dan berkata dengan hormat. Mendapat berita tentang keluarga Gui yang dimusnahkan sepenuhnya, Tang Yu juga terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia tahu sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak mengira berita itu akan begitu mengejutkan. Dia tahu bahwa surga luhur kecil menengah bukanlah tandingan Ye Yuan, tapi dia tidak menyangka bahkan Gui Haisheng pun mati. Kita harus tahu, ayahnya, Tang Jinhua, juga hanyalah surga agung yang lebih rendah. Jika mereka benar-benar memprovokasi Ye Yuan, apakah keluarga Tang juga akan? Berpikir sampai di sini, punggung Tang Yu sudah basah kuyup. Bukan hanya Tang Yu, Tang Jinhua juga berkeringat dingin setelah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Pemula ini terlalu aneh. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan putranya. Jika mereka bentrok dengan Ye Yuan, keluarga Tang mungkin sudah hancur sekarang. Memang benar bahwa keluarga kerajaan berada di belakang keluarga Tang, tetapi mereka juga hanya berada di belakang. Itu hanyalah alat keluarga kerajaan, itu saja. Mereka tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian keluarga Tang.
Jika keluarga Tang runtuh, tentu saja keluarga Li dan keluarga Sang akan bangkit. Nona Suezhen, aku akan menyerahkannya kepada Anda. Ye Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, memberi isyarat agar dia dibawa pergi. Yang Suezhen menggigit bibirnya dengan ringan, menatap Li Batian dengan penuh kebencian. Pada saat yang sama, dia juga berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Jika bukan karena Ye Yuan, lupakan balas dendam, dia mungkin masih harus dipaksa dan menikah dengan keluarga Li dan menderita penghinaan. Pada hari-hari seperti ini, dia bergidik hanya memikirkannya. Terima kasih Ye Yuan, Yang Suezhen berkata dengan emosional. Ye Yuan menatapnya dan tersenyum sambil berkata, kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kebaikan menghasilkan kebaikan, kejahatan mendapat makanan penutupnya, mungkin sedang membicarakan hal ini. Tang Yu membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan dan berkata, kakak, masalah kemarin hanyalah adik yang tidak tahu bagaimana harus bertindak, aku harap kakak tidak mengingatnya. Mulai sekarang, adik laki-laki pasti akan membuka lembaran baru. Keluarga yang saat ini secara alami menarik perhatian semua pihak. Di luar gerbang kediaman Yang, ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Itu Tuan Muda Yu. Dia, lengannya dipotong oleh seseorang dan sebenarnya masih harus meminta maaf. Pemula ini benar-benar mencengangkan, apa latar belakangnya? Kudengar dia membantai keluarga Gui sendirian, sungguh mengerikan. Heh, kamu percaya ini? Hanya surga luhur kecil yang lebih rendah, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Gui Haiseng? Tang Yu meminta maaf di depan banyak orang, itu hampir bisa digambarkan sebagai permintaan maaf dan meminta hukuman. Ketulusan ini sudah sangat cukup. Namun, Ye Yuan tidak menjawab, senyum tipis terlihat di wajahnya, membuat Tang Yu merasa bingung. Dahinya mengeluarkan keringat dingin, rasanya dia hampir mati lemas. Tang Yu juga tidak tahu mengapa dia mendapat tekanan yang begitu besar saat menghadapi Ye Yuan. Jika kakak merasa perbuatan adik tidak bisa dimaafkan, tolong hukum adik dengan berat. Tang Yu benar-benar tidak tahan lagi dan berkata dengan gigi terkatup. Ye Yuan berkata dengan senyuman dingin, aku memotong lenganmu. Apakah kamu tidak membenciku? Tang Yu menggelengkan kepalanya seperti mainan drum, buru-buru berkata, adik laki-laki ini sejenak kacau. Ini hanya makanan penutup. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Tang Yu, kamu orang yang pintar. Beberapa hal, tidak perlu aku katakan, kamu juga mengertikan. Tang Yu menganggukkan kepalanya lagi seperti ayam yang mematuk nasi dan berkata, kakak, yakinlah. Di masa depan, keluarga Yang dan keluarga Tang memiliki nafas dan cabang yang sama, terikat bersama baik atau buruk. Urusan kakak ipar adalah urusanku, urusan Tang Yu. Bahkan jika itu mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api, Tang Yu akan menyelesaikannya juga. Saat kata, saudara ipar perempuan, keluar, wajah cantik Yang Suezhen memerah. Namun di dalam hatinya, sebenarnya ada sedikit rasa manis. Ye Yuan tahu bahwa Tang Yu salah paham, tapi dia juga tidak menjelaskan apapun. Yang Suezhen adalah seorang wanita. Masih sangat sulit untuk menghidupi keluarga yang di kota kekaisaran yang dikelilingi oleh serigala. Tetapi dengan keluarga Tang, sekutunya, segalanya akan berbeda. Ada bayangan keluarga kerajaan di belakang keluarga Tang. Jika keluarga lain ingin menyentuh keluarga Yang, mereka harus mempertimbangkannya kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan apa yang terjadi di masa lalu, aku harap kamu ingat apa yang kamu katakan tadi. Jika tidak, kamu tahu apa konsekuensinya. Tang Yu menggunakan satu tangan untuk menamparkan dadanya dengan keras dan berjanji dengan sungguh-sungguh, kakak, yakinlah. Tang Yu akan menepati kata-katanya. Tatapan Ye Yuan tertuju pada lengan Tang Yu yang terputus dan berkata dengan dingin, apakah keluarga Tangmu memiliki alkemis? Tang Yu terkejut dan berkata, alkemis. Kakak sedang berbicara tentang alkemis surgawi kan? Tentu saja ada. Bisnis utama keluarga Tangku adalah pengelolaan pengobatan surgawi dan pil surgawi. Jadi secara alami ada alkemis surgawi. Kenapa? Kakak, apakah kamu sebenarnya juga seorang alkemis surgawi? Pusat kekuatan stratum surgawi dan stratum fana pada dasarnya adalah dua tatanan kehidupan yang berbeda. Di 33 surga, alkemis disebut alkemis surgawi, status mereka dihormati. Ye Yuan baru saja tiba. Ini masih pertama kalinya dia mendengar tentang alkemis surgawi, dia secara alami menganggapnya baru juga.
Dia sangat penasaran seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh alkemis surgawi di surga lengkap giok cerah agung ini. Dia tiba-tiba bertanya tentang hal ini sebenarnya berencana membiarkan Tang Yu menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Namun, karena keluarga Tang memiliki alkemis surgawi, namun Tang Yu tidak pulih, sepertinya tidak mudah bagi pusat kekuatan stratum surgawi untuk menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Setelah Ye Yuan menerobos ke stratum surgawi, dia juga diliputi oleh perasaan yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan lompatan dalam dirinya. Saat ini dia, meski hanya menggunakan kekuatan tubuh berdaging, dia bisa menghancurkan dao leluhur sampai mati hanya dengan satu tangan. Sekalipun pil itu adalah pil dao di dunia bentangan surga, pil itu juga tidak akan berpengaruh pada pusat kekuatan stratum surgawi. Karena obat-obatan roh dunia surga terlalu lemah. Ketika dao alkimia mencapai tingkat kekuasaan, itu sebenarnya sudah melampaui batas dunia surga. Oleh karena itu, ketika pembangkit tenaga pil dao memurnikan pil obat biasa, itu sangatlah mudah. Dan obat-obatan roh yang harus dimurnikan oleh pusat kekuatan pil dao adalah obat-obatan surgawi. Menghadapi dunia asing, dengan kepribadian Ye Yuan, dia tentu tidak akan sombong dan mudah membuat janji. Karena Tang Yu bijaksana, tentu saja mustahil bagi Ye Yuan untuk tidak mengungkapkan apapun. Lengannya dipotong olehnya, lalu dia akan membantu Tang Yu menumbuhkannya kembali. Hanya saja, sebelum memahami alkemis surgawi, dia tidak akan mengatakan apapun, dan dia juga tidak akan membuat janji. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan seorang alkemis surgawi, tapi aku telah mencoba-coba sedikit dalam alkimia dao. Karena keluarga Tangmu memiliki alkemis surgawi, bisakah kamu mengajakku memperluas pengetahuanku?" Tang Yu buru-buru berkata, "Tentu saja. Kakak itu rendah hati. Apa yang kamu maksud dengan mencoba-coba? Sebelum kakak naik, kamu pastilah penguasa jalur alkimia dunia. Hanya saja, pemurnian pil surgawi benar-benar berbeda dengan pil obat alam bawah. Kesulitannya ada pada level yang sangat berbeda. Kakak mungkin harus meluangkan waktu untuk mencoba pil surgawi." Tang Yu mulai menyanjung dengan omong kosong yang sama. Namun, dia sudah mengatakannya dengan sangat bijaksana. Kompleksitas pil surgawi sama sekali tidak sebanding dengan obat-obatan roh alam bawah. Pil surgawi secara alami juga tidak sebanding dengan pil surgawi biasa. Kompleksitasnya benar-benar 1000 kali, 10.000 kali pil dewa. Pemula adalah orang asing di surga lengkap giok cerah agung, kedekatan mereka dengan obat-obatan surgawi sangat buruk. Oleh karena itu, jika para pemula ingin menjadi alkemis surgawi, kesulitannya 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari pusat kekuatan stratum surgawi asli. Karena alasan inilah maka hanya ada sedikit alkemis surgawi di antara para pemula. Di antara 1000 pusat kekuatan jalur alkimia pemula, mungkin tidak ada satupun yang mampu menjadi alkemis surgawi. Ini masih merupakan pusat kekuatan jalur alkimia. Jika ditempatkan di antara semua pemula, rasio ini akan sangat kecil. Bahkan jika seseorang dulunya merupakan tokoh dikdaya jalur alkimia terkemuka di alam bawah, mereka juga akan menghilang ke tengah kerumunan setelah memasuki surga lengkap giok cerah agung. Sebagian besar orang menyerah pada jalur alkimia. Bukannya mereka ingin melakukannya, tapi itu terlalu sulit. Dan ini juga salah satu alasan mengapa pusat kekuatan pribumi memandang rendah para pemula. 5 wilayah surgawi cahaya adalah tempat berkumpulnya para pemula. Tetapi bahkan pusat kekuatan tertinggi di sana juga harus bersikap ramah dan hormat ketika mereka melihat alkemis surgawi. Faktanya, mereka bahkan perlu menjilat para alkemis surgawi. Jika seseorang menggunakan waktu 100 tahun untuk memurnikan pil surgawi sedangkan orang lain menggunakan waktu 1 tahun untuk memurnikannya, bagaimana cara tetap hidup jika seperti ini? Ketika Ye Yuan melihat ekspresi Tang Yu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sudah mengatakannya dengan sangat bijaksana. Tapi justru itulah yang membuat Ye Yuan semakin tertarik pada alkemis surgawi. Dia berkata dengan dingin, "Saat berbicara denganku di masa depan, jangan beri aku omong kosong itu. Katakan kebenaran yang berani." Ekspresi Tang Yu berubah dan dia buru-buru berkata, "Ya, kakak." Tang Yu segera berbicara tentang kesulitan yang dihadapi para alkemis surgawi, membuat alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi sangat sulit. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a